Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, wege tong tien, salam kebajikan, rahayu-rahayu untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama-tama, atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya mengucapkan selamat datang baik kepada yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir melalui ruang maya, melalui Zoom. Para Romo yang saya hormati dan saya kasih, ada Romo Martin sebagai Sekretaris Eksekutif untuk Komisi KPMP, Romo Surono yang jauh-jauh dari Bandung sebagai Ketua Komisi HAK Keuskupan Bandung, hadir komplit bersama stafnya. Terima kasih. Dan tentu Mas Dr. Hayu, sahabat saya yang baru selama 6 bulan terakhir. Saya bertugas di kader, khususnya Mbak Ratna. Waktu saya mendengar nama narasumber Ibu Dr. Ratna itu saya bayangkan Sopoto. Begitu ketemu, oh ternyata sahabat lama yang juga sudah banyak berkecimpung dalam pergerakan bersama untuk bangsa, untuk merawat bumi rumah bersama. Mohon maaf, pada hari ini Monsinyur Anton sejak kemarin memimpin rapat presidium sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Juga Romo Sekretaris Eksekutif Jenderal Romo Koko yang tentu memfasilitasi semua rapat itu tidak bisa bergabung dengan kita menyambut saudari-saudara semua dalam kesempatan yang baik dan indah ini. Maka atas nama beliau-beliau saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada IRI yang sudah menjalin kerjasama dengan KWI selama ini dalam rangka mengimplementasikan harapan-harapan, mimpi-mimpi bagi kita semua untuk merawat bumi rumah bersama dengan fokus pada hutan hujan. Dan kita bergerak bersama, maka ada nama interfaith di situ. Kalau dalam konteks komisi yang kami layani, hubungan antar agama dan kepercayaan. Satu iman di Indonesia berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama dan kepercayaannya, bergerak bersama untuk merawat bumi. Maka saya masuk pada poin yang kedua sebagai yang terlibat langsung dalam konteks sinergi dan kerjasama dengan Interfaith Rainforest International yang Deputi Nasional kali ini dilayani oleh Mas Dr. Hayu. Dalam konteks sinergi itu, beberapa waktu yang lalu kami sudah berjumpa dengan para pengurus yang dari tingkat internasional di lantai 8 Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita bersinergi membangun kira-kira apa yang bisa kita buat untuk ke depan merespon situasi global yang kita sebut, orang menyebutnya sebagai global warming, tapi saya menyebutnya bukan lagi global warming tapi sudah global boiling. Sudah mendidih, bukan sekadar panas tapi sudah mendidih. Dan akibat pendidihan itu lalu pencairan-pencairan salju di kutub-kutub yang mestinya menjadi tetap nyaman lalu membawa dampak pada kenaikan permukaan air laut dan kemudian hujan yang tidak teratur dan lalu banjir di mana-mana. Dalam konteks global yang seperti ini tentu kita berpikir, merenung dan kemudian
membuat satu diskresio apa yang kira-kira bisa kita pertimbangkan untuk menjadi satu gerakan bersama. Dan gerakan memang tidak sekadar sebagai gerakan yang dilandasi dengan satu paradigma, dengan satu kurikulum yang memandu kita, sehingga pergerakan-pergerakan kita itu semakin terarah dan semakin terukur dalam merespons situasi yang terjadi pada dunia ini. Sebagai orang-orang yang beriman, apapun agama dan kepercayaannya, kita dipanggil untuk bergerak bersama, dan itu dalam ranah kompetensi yang saya tekuni yang disebut dengan ekoteologi interreligius. Semua agama mengajarkan kita harus merawat bumi rumah bersama ini, termasuk di dalamnya hutan-hutan tropis, hutan-hutan hujan yang menjadi paru-paru untuk kehidupan kita bersama di bumi rumah kita bersama. Ketika semua agama dan kepercayaan memiliki pesan-pesan, ajaran untuk merawat bumi, tidak bisa tidak lalu kita saling bergandengan tangan, maju bersama untuk berbuat bersama merawat bumi ini, merawat hutan-hutan tropis, merawat ekosistem yang ada di dalam kebersamaan. Dan itu yang disebut dengan ekoteologi interreligius, suatu sikap peduli, ramah, dan bergerak untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tapi dilakukan bersama-sama sehingga menjadi interreligius. Tanggal 17 yang lalu saya bersama dengan sahabat-sahabat dan guru besar saya yang berjuang berdarah-darah di satu kawasan yang namanya kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Kawasan Pegunungan Kendeng Utara ini ditopang oleh hutan-hutan tropis yang semakin hari semakin terancam karena keserakahan dan kerakusan yang mendorong oknum-oknum tertentu untuk merusak gunung-gunung dan bukit-bukit itu. Setiap kali ada yang namanya pegunungan yang termasuk kategori sebagai kawasan bentang alam kars KBAK, selalu di bawahnya ada yang namanya gentong-gentong, cekungan-cekungan air tanah, CAT. Maka ketika hutan dibabat, gunung digempur, dikeduk, ditambang, termasuk gentong-gentong itu dihancurkan, dan sumber-sumber mata air yang menghidupi manusia, satwa, flora, fauna juga menjadi hancur. Gerakan yang kami lakukan sejak 2006 sampai hari ini konsisten, tidak pernah mundur meskipun berhadapan dengan bermacam-macam ancaman, kekerasan. Bahkan ada satu masa 9 orang ditangkap dan dipenjara, tetap kami tidak mundur. Membuat gunung-gunung yang tandus itu menjadi subur dan hijau dengan gerakan setiap Rabu pada waktu itu menanam pohon, dan sudah jutaan pohon kita tanam di sana. Pohon-pohon yang bisa memberi udara segar, menahan air, dan kemudian membawa kesuburan untuk kita semua. Ini contoh konkret gerakan yang selama ini kami buat, tetapi gerakan ini menjadi gerakan yang tumbuh karena keprihatinan, tanpa modul, tanpa kurikulum, tetapi justru bertahan sampai hari ini. Maka saya merindukan forum yang kita lakukan sekarang ini dalam konteks peluncuran dan juga lokakarya buku yang nanti akan menjadi modul, menjadi kurikulum untuk kita. Begitu ada modul dan kurikulum ini, semakin terarah
dan terukurlah gerakan-gerakan kita dan semakin menggerakkan banyak orang, terutama dalam rangka pendidikan ekologis sebagaimana dicita-citakan oleh ensiklik Laudato Si, warisan mulia dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengajarkan bahwa semua orang apapun agama dan kepercayaannya yang hidup di bumi rumah bersama mempunyai tanggung jawab untuk merawat bumi ini, untuk peduli pada alam semesta, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Pendidikan ekologis diperlukan baik di ruang-ruang kelas maupun di ruang-ruang alam semesta ini dengan berbagai macam kreativitas yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini menjadi salah satu bentuk kreativitas untuk merespons harapan tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa yang kita lakukan ini juga sejalan dengan warisan yang diberikan oleh Paus Fransiskus ketika menandatangani deklarasi Istiqlal bersama Imam Besar Istiqlal pada waktu itu, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang menyambut Paus Fransiskus dengan penuh cinta, mencium kening Bapak Suci, dan Bapak Suci mencium tangan Imam Besar tersebut dan saling menjadi berkat. Sesudah itu beliau diangkat menjadi Menteri Agama-Agama Republik Indonesia. Maka kalau ada yang mau dapat berkat lebih, nanti silahkan cium kening Romo Marte atau Romo Suromo. Selama ini saya terlibat aktif melalui Dirjen Bimas Katolik untuk bagaimana melanjutkan deklarasi Istiqlal itu dengan membentuk yang namanya modul-modul kurikulum cinta. Kurikulum cinta, cinta yang diajarkan semua agama. Mas Dr. Hayu mengatakan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal amin. Teman-teman saya yang kemarin saya kunjungi di Bali mengatakan trihita harana. Kita umat Katolik, orang Kristen, mempunyai ajaran kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiran dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu juga alam semesta ini. Semua ajaran ketemu, apapun agama dan kepercayaan kita, untuk menghayati kurikulum cinta tersebut. Maka yang terakhir, moga-moga apa yang kita lakukan pada hari ini sungguh menginspirasi semakin banyak orang. Dari ruang Media Center Konferensi Wali Gereja Indonesia di lantai 4 ini tersebar warta dan komitmen untuk merawat bumi rumah bersama, khususnya melalui perhatian-perhatian kita pada hutan tropis, pada masyarakat adat, pada siapapun juga yang peduli untuk merawat bumi rumah bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan selamat datang atas nama KWI dan peneguhan atas forum diskusi kita dari perspektif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Allahumma muwaffiq ala aqwa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve shalom, namo buddhaya, om swastiastu, wede tongtien, rahayu rahayu, salam Pancasila. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologi. Berkah dalam.